Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Live Trade teman-teman ya, trading bareng episode yang ke-46. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Live Trade ini adalah trading bareng tentunya Live Trade ya. Dan juga Q&A juga tentang Forex. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar Forex, saya kasih waktu 25 menit pertama untuk ditanyakan. Silahkan mau tanya apa aja sehubungan dengan Forex. Dan setelah itu baru kita nanti akan analisa market ya teman-teman ya. Kita akan analisa market dari semua pair ya. Jadi nggak semua pair juga sih. Jadi pair major itu udah pasti semua, seperti Euro USD, GBP USD, Aussie, terus kemudian USD Jepang Yen dan juga gold tentunya ya. Nanti kita juga akan bahas tentang kripto ya, dan juga indeks juga nanti kita akan bahas. Jadi silahkan ditanyakan. Saya kasih waktu 25 menit pertama untuk ditanyakan, oke? Dan buat teman-teman semua yang tertarik untuk trading forex tetapi masih belum punya broker, kalian bisa cek atau daftar di OctaFX. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya, teman-teman. Kode promonya juga ada di description di bawah. Kalian tinggal lihat aja kode promonya ya. Wah, panutan saya nih berkat video-video Bang Dari, win rate saya bertambah drastis. Terima kasih Bang. Thank you Bro Pasila, congrats. Dan dipertahankan terus untuk win rate-nya. Terima kasih. Selamat malam Bang, request Bang bahas GBP AUD dan gold. Nanti saya ada posisi. Oke, nanti kita bahas ya. Bang, modal $100 untuk pemula apakah bisa mengambil average-nya berapa? $100 itu bisa 1:500 maksimal. Hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Sehat selalu bang, thank you. Mau tanya, entry false break pakai EMA 200 apakah boleh? Apakah hasilnya sama dengan entry false break pakai EMA 90? Kalau EMA 200, kalau 200 ya, jangan pakai eksponensial sih. Saran saya pakainya yang simple ya, simple moving average. Itu yang 200. Dan hasilnya apakah sama dengan 90? Tentunya berbeda ya, karena kalau 90 itu kan untuk dynamic support dan dynamic resistance ya, tapi kalau yang SMA 20 itu bisa untuk support resistance. Jadi itu mungkin bisa lebih powerful yang 200. Selamat malam Bang, bagi tips buat menghitung atau menjaga MM dengan baik dong Bang. Simpelnya tinggal lihat aja ya, kalau misalnya modal kalian 1000, pokoknya maksimal lot itu di 0,2 lah. Ya, kalau modal 100 berarti di 0,02. Ya, bermain di situ aja kalau mau aman, jangan lebih lotnya. Kuncinya sih di situ aja. Malam Bang, malam semuanya, malam Bro Dani juga dari Surabaya. Halo. Saya belum bisa caranya trading Bang. Belajar sis ya, pelan-pelan. Di video saya lengkap. Udah saya bikinin playlist juga, dan udah saya bikinin series juga. Dari episode 1 udah dari thumbnailnya udah kelihatan, bisa diikutin. USD Jepang Yen Bang dari Bali. Oke, nanti kita cek. Time frame yang bagus itu dilihat dari mana sih Bang? Lihat tren di daily D1 apakah di H4? Time frame yang bagus itu beda, tiap orang beda-beda. Tergantung stylenya. Kalau misalnya kamu itu swing trader, ya kamu bisa pakai D1 nggak apa-apa. Tapi kalau kamu itu intraday, ya kamu bisa pakai H4 untuk roadmapnya, dan juga pakai M30 untuk entry-nya gitu. Kenapa analisa nggak pernah di TradingView Bang? Kalau forex saya pakai MetaTrader 4. Lebih ini aja sih, lebih lebih nggak ribet ya, karena kan bisa langsung open posisi. Kalau di TradingView saya mesti bolak-balik chart gitu. Males. Sama aja soalnya kalau di TradingView sama di MT4 ya, kalau di forex ya. Kecuali di saham sama kripto itu beda. Supply and demand sama support resistance lebih valid mana Bang? Saya lebih suka supply and demand ya. Kenapa? Karena support resistance itu sebenarnya adalah bagian dari supply and demand ya. Jadi di dalam supply and demand tuh ada support resistance-nya. Sebenarnya sih seperti itu. Bang, kalau misal ada continuation pattern, penan, oke, terus trennya bullish, apakah selalu menunggu break atau spekulasi? Kalau saya nunggu break ya kalau penan loh. Ya kalau penan di bullish penan itu pasti saya nunggu break sih, saya nggak spekulasi.
Bang, kenapa orang-orang pada deg-degan kripto turun? Memang kripto nggak bisa dibeli, nggak bisa di sell, bang. Kalau misalnya di exchanger itu nggak bisa di sell, ya. Jadi kita harus ngebuy. Tapi kalau di di futures ya seperti di OctaFX dan yang lainnya itu bisa di sell, ya. Kenapa orang deg-degan pas kripto turun? Ya mungkin karena mereka ngeholdnya di exchanger, jadi dia belinya itu yang benar-benar kayak tukar apa sih, kayak beli uang uang asing aja gitu di money changer kayak gitu, kayak beli saham lah ibaratnya kayak gitu ya. Selamat malam bang, saya mau tanya apa itu set BEP maksudnya mungkin ya Bro Teddy, dan keuntungannya apa, dan cara memasang set BEP itu apa, gimana? Jadi BEP itu adalah break even point. Gunanya apa BEP? Ya itu adalah untuk membatasi supaya profit kalian itu tidak berubah menjadi loss gitu ya. Caranya set BEP gimana? Caranya adalah ketika floating profit Anda sudah 1:1 dengan stop lossnya. Jadi misalnya kalian stop loss 30 pips. Terus sekarang posisi kalian sudah running profit 30 pips. Nah nanti SL kalian tuh kalian geser ke entry kalian. Jadi ibaratnya kalau misalnya seperti itu, harganya turun lagi ke entry kalian, itu kalian tidak jadi rugi ya, minimal kalian udah dapat BEP-nya kayak gitu. Bang, kalau mau join komunitas gimana? Bisa join di Discord. Absen coach, halo Pak Nurdin Hadi, apa kabar? Bang, apakah modal $100 bisa untuk pemula dan ngambil average-nya berapa? Bisa untuk pemula ngambil average-nya 1:500 tadi saya bilang ya. Selamat malam bang, ikutin video bang Daryl, saya dapat pelajaran banyak, thank you bang. Terima kasih bro Putu Agus, terima kasih. Malam bang Daryl, salam dari Makassar. Halo bro Sandi, salam juga. Bang, kapan buat kelas lagi? Untuk coaching class yang basicnya mungkin di bulan Juni, untuk pendaftarannya nanti di bulan Mei. Kalau yang sekarang itu yang advance class yang bulan Mei, tapi pendaftarannya sudah tutup dan kelasnya sudah full untuk alumni-nya saja. Bang, kalau di H4 ada falling wedge tetapi di M30 dan rising wedge, jadi harus entry H4 atau M30. Kalau di H4 ada falling wedge, tapi di M30-nya ada rising wedge, kalian dahulukan yang M30 dulu. Tetapi nanti kalian TP-nya di M30-nya itu adalah di supportnya si H4, si falling wedge-nya H4 gitu loh. Jadi tetap dahulukan yang terjadi di M30 dulu. Karena apa? Karena di time frame kecil itu biasanya lebih jalan duluan daripada yang di H4 gitu ya. Tapi tetap nanti TP-nya itu nggak boleh lebih dari jalur falling wedge-nya di H4 seperti itu. Malam bang, IB di OctaFX itu apa ya? Kalau diganti nama kode dari orang lain itu buat apa ya? Jadi IB itu adalah partnernya OctaFX ya. Jadi ibaratnya tuh seperti resellernya OctaFX kayak gitu loh. Kalau misalnya diganti sama kode dari orang lain itu buat apa ya? Itu biasanya kalau misalnya kode itu untuk IB-nya ya, maksudnya kalau kamu diundang sama IB-nya siapa, yang biasanya kamu masukin kodenya dari IB itu. Tapi kalau dari orang lain ya terserah sih sebenarnya kayak gitu. Wah telat Bali hadir. Kita masih baru mulai kok Bro Agus, jadi belum telat. Halo Bang, bedanya futures market sama forex market apa sih Bang? Sebenarnya beda produknya aja ya, sistemnya semua sama. Kalau di futures itu produknya biasanya indeks ya, terus kemudian metal seperti gold ya, kemudian ya kebanyakan indeks terus oil itu juga futures market ya, kemudian itu ada cryptocurrency di sini yaitu futures market ya. Kalau misalnya forex itu sama sistemnya tapi produknya beda, produknya mata uang ya, pair seperti Euro USD kemudian GBP USD dan lain-lain ya, bentuknya mata uang. Cara pakai stokastik di saham dan forex apakah sama seperti overbought dan oversold-nya? Tentu saja sama ya. Jadi itu semua sama ya. Yang penting kalau dari segi teknik ya, itu secara teknikal semua sama selama dia memiliki candlestick, memiliki chart, itu semua indikatornya pun sama cara penggunaannya. Gitu, oke? Saya gambar support resistance di daily, tapi di H4 udah break sedangkan di daily belum. Jadi saya lihat breaknya di daily atau H4. Kalau saya lihatnya di time frame entry-nya. Jadi kalau misalnya saya time frame entry-nya di H4, saya tetap patokannya di H4 seperti itu. Bang, open posisi minggu kemarin masih running ya?
Oh, kalau yang minggu kemarin saya sudah close ya, teman-teman. Saya sudah close, saya nggak sampai TP dan SL-nya. Kenapa? Karena saya ada apa sih? Ada satu dan berbagai hal gitu ya. Jadi saya kemarin harus close posisinya. GJ bahas bang. Oke, nanti pasti kita bahas ya GJ. Bang Daryl tanya lagi, entry yang momennya pas biar nggak ketinggalan harga gimana? Entry yang momennya pas itu ya tinggal dilihat aja, harus belajar dulu yang namanya PRZ ya, atau potential reversal zone. Itu bisa menggunakan Fibo atau menggunakan area SND kayak gitu. Sebenarnya gini loh, entry yang bener-bener pas banget juga nggak perlu sih, maksudnya nggak perlu. Yang penting risk reward kalian sudah terukur ya, karena kalau misalnya kita cuman trading terus nyariin entry yang bener-bener pas banget gitu ya, itu akan susah sekali dan juga akan pusing jadinya. Bang Daryl mantap infonya, mau tanya untuk mini coaching class batch 4 kapan dibuka ya bang? Untuk pendaftarannya nanti bulan Mei ya, jadi tungguin aja bulan Mei di Instagram saya, nanti saya post ya tentang coaching class yang basic teman-teman, oke? Cara mengatasi market sideways berat kayak Euro GBP gimana bang? Untuk mengatasi sideways berat ya, kalau saya sih pribadi, saya tinggal gambarin range-nya. Saya kasih contoh ya, Euro GBP deh langsung nih ya, saya kasih contoh sideways berat. Nah misalnya kayak gini ya, ini sideways berat nih Euro GBP. Terus cara mengatasinya gimana? Saya gampang, saya tinggal tandain aja atasnya di mana, terus bawahnya di mana seperti ini, terus kemudian pivotnya di mana, tengah sini. Udah kayak gini ya. Jadi kalau misalnya intinya kalau misalnya dia keadaan sideways gini, ini menggunakan entry-nya itu adalah support resistance biasa aja. Jadi ketika dia sampai area resistance atau area pivot tengahnya, kita bisa melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya let's say ya dia ke atas sini ke resistance, ya kita nge-sell di atas gitu. Dan juga kalau misalnya dia sampai di sini, sampai di support di pivot pointnya, kita bisa tunggu sampai dia bikin swing. Kalau dia bikin swing kita bisa nge-buy gitu-gitu aja. Kalau dia malah turun, ya udah kita nge-buy-nya di bawah, tungguin. Sambil dikonfirmasi sama oscillator. Ya oscillatornya itu bisa menggunakan RSI, bisa menggunakan stokastik, bisa menggunakan MACD gitu ya. Harus disesuaikan. Jadi contohnya dia ke support, lihat RSI-nya gimana, apakah RSI-nya tuh di oversold kayak gitu. Kayak gitu aja ya. Bogor hadir. Jeremy Dias, halo bro. Tarawih bang, silakan bro Sultan, halo. Bang, menurut abang bagus slot dipecah apa enggak? Kalau saya tergantung entry strategi gimana. Kalau saya misalnya nih, saya sudah dapat level Fibo ya, tapi saya takut ketinggalan. Saya akan entry di 38 dulu, misalnya di Fibo 38. Itu saya pecah-pecah tuh posisinya. Jadi saya akan bagi 3 posisi saya. Dari satu lot saya bagi 3. Jadi saya masuk di 38 itu 0,3 lot, di 50 0,3 lot, dan di 61-nya tuh 0,3 lot. Kayak gitu biasanya. Tapi kalau misalnya saya di area SND, saya nggak pernah bagi 3. Saya biasanya langsung aja, langsung full lot seperti itu. Pattern apa yang biasanya spekulasi bang? Apakah ketika double top atau double bottom? Iya, pada reversal pattern itu lebih condong untuk spekulasi bro David. Ya betul. Tapi kalau tadi yang bro David tanya tentang bullish pennant, itu saya biasanya nggak spekulasi. Tapi kalau yang double top double bottom itu cenderung bisa melakukan spekulasi. Caranya adalah ketika dia sudah confirm jadi double top double bottom, itu bisa langsung entry kayak gitu ya. Confirmnya itu maksudnya dia sudah balik ya. Contohnya seperti ini nih ya, di sebelah sini nih. Misalnya ya, saya kasih contoh. Nah, misalnya ini ya. Nih, misalnya ini kan double top nih. Ini ketika dia sudah bikin false break dan dia sudah masuk lagi balik ke bawah seperti ini bisa spekulasi untuk entry langsung nih. Ya, ketika swing ini jadi, yang di kecilnya ini jadi, saya bisa langsung entry. Saya nggak perlu nunggu sampai neckline bawah sini, nggak perlu. Saya langsung aja di sini gitu. Kemudian waduh, banyak pertanyaannya ya. Baik sekali nih. Malam Kak Daryl, pakai news untuk trading apa enggak? Kalau ada tipsnya dan triknya. Saya biasanya cenderung menghindari news yang besar ya. Karena kan saya orangnya technical analysis banget kan. Nah, kalau takutnya tuh ada news gitu dia malah bikin
technical analisisnya jadi kacau gitu. Jadi saya malahan lebih menghindari seperti itu. Oke. Medan hadir bang, masih pemula nih. Halo Bro Nixon dari Medan. Gimana caranya setting TP 1, 2, 3? Bukannya kalau sudah hit TP langsung close otomatis ya? Dan ada saran nggak kalau belum hit TP trennya udah berganti? Kalau TP 1, 2, 3 itu biasanya dilakukan manual ya. Kalau kalian pakai otomatis TP dan stop loss yang otomatis gitu, itu biasanya bisa di set sih sebenarnya ya. Coba sebentar saya kasih contoh ya. Nanti saya kasih contoh deh ya. Pokoknya bisa di set. Kita mau close-nya itu berapa lot untuk satu posisi itu. Bisa di set kok, bisa dikurangin mau lotnya berapa gitu. Nggak perlu nggak perlu semuanya maksudnya. Malam bang, salam dari timur jauh Ternate Maluku Utara. Halo Bro Lilin jauh hijau, thank you. Bang, kalau lagi posisi di luar negeri gimana bang? Nggak masalah ya, selama ada internet, it's okay ya. Spread yang wajar sekitaran berapa bang? 8 ya, 8 sampai 3 sampai 8 pips maksudnya. Bang, salam dari Gresik. Halo Bro Adi, salam juga. Jombang hadir Bro Samar. Halo. Bang, di roadmap dan di TF entry ada divergence yang sama. Apakah menjamin peluang untuk entry? Itu udah bagus sih kalau misalnya di roadmap dan di TF entry ada divergence yang sama, itu berarti sudah konfirmasi ya. Jadi itu bagus untuk entry sebenarnya. Bang, bahas USD Kanada dong. Oke, nanti pasti kita bahas ya. Bang, buat video tentang momentum candlestick dong. Oke, nanti saya buatin ya. Momentum candlestick itu masuk ke basic sih sebenarnya. Jadi saya bisa buatin mungkin di bulan Mei ya. Di bulan Juni ya. Soalnya di Mei itu saya sudah ada jadwal videonya tuh sudah saya buat ya. Mau tanya coaching class advance kapan lagi buka? Kalau advance mungkin masih lama ya. Mungkin bisa di akhir tahun mungkin. Mas, full moon cycle kemarin gagal ya. Jadi gini, kalau full moon itu ada triknya sebenarnya ya. Nggak mesti dia reversal ya. Kita bisa lihat full moon itu apa yang terjadi di marketnya seperti apa. Jadi kalau yang kemarin full moonnya reversal gagal, nggak gagal ya. Maksudnya kemarin nggak terjadi reversal yang gimana banget gitu ya. Bang, kenapa kalau live trading di hari Jumat kan marketnya udah di akhir minggu? Masalahnya saya waktunya cuman enaknya hari Jumat gitu. Kalau misalnya di hari lain saya nggak bisa. Malam Kak Deril, news tadi trading saya udah jawab ya tadi, saya trading nggak pakai news. Muara Enim hadir Pak Deril. Waduh, luar biasa Bro Manjaya dari Muara Enim. Bang Deril, saya mau nanya, kalau nandain supply and demand yang baik dan benar gimana? Nandain supply and demand yang baik dan benar, kita tinggal lihat range-nya aja, ya itu yang nggak usah pusing. Jadi misalnya gini, ini kita lihat ya di sini tuh ada konsolidasi ya di area sini, ini yang saya lingkarin. Ini ada konsolidasi kecil, ya udah kita tandain aja dari atasnya ya sampai ke bawahnya sini, oke? Nah ini jadi area SND-nya nih, teman-teman ya. Ini jadi area SND seperti ini, ya. Jadi nanda ini cuma dari range aja yang benar seperti itu, nggak susah kok sebenarnya. Coaching class Mei nggak buka bang. Coaching class yang Mei itu untuk advance ya, jadi bukannya untuk basic. Yang basic bulan Juni nanti. Tapi yang advance itu udah full ya, soalnya itu khusus alumni dari coaching class batch yang sebelum-sebelumnya pada mau lanjut. Abang tuh kerjaannya daily trader kah? Iya, saya daily trader sih. Hampir setiap hari saya mentradingkan entah itu kripto, entah itu saham, entah itu forex ya. Tapi biasanya saya porsiin sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu tentang teknik ya, kita enak karena kita bisa ngatur tuh. Misalnya kayak contohnya sekarang ya, saham ini kan lagi kurang menarik ya. Kita bisa pindah ya, pindahnya kemana, ke kripto atau ke forex kayak gitu. Nanti kalau misalnya
forex kurang menarik, saham lagi mau rebound, kita pindah lagi. Kayak gitu aja ya. Bang, Lombok hadir. Halo Bro Dani, Ilham dari Lombok, luar biasa. Bang, tolong jelasin sistem suntik-suntikan dana dong. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi gini, biasanya kalau misalnya yang udah pernah di sini ya, bisa di komen juga. Biasanya kalau misalnya di salah satu broker ya, di broker yang saya nggak mau sebut brokernya, cuman broker lokal lah. Maksudnya ada beberapa broker lokal yang pakai marketing itu ya. Biasanya kalau misalnya mereka tradingin terus dananya ketahan tuh, biasanya mereka sering bilang mereka lock gitu ya. Posisinya lagi di lock nih Pak, Bapak harus nambah dana, harus suntik dana. Kalau misalnya Bapak nggak suntik dana, itu nanti duitnya bisa hilang, bisa hangus gitu. Nah itu sebenarnya kalau saya sih mendingan saya hilangin aja, saya nggak usah suntik dana lagi, karena ya belum, kalau kebanyakan ya, ini kebanyakan kalau udah disuntik dana juga pasti akan disuruh suntik lagi seperti itu. Jadinya saya pernah punya pengalaman seperti itu, dan teman saya juga banyak yang punya pengalaman seperti itu, yang tadinya cuman investnya $10.000 atau 100 juta, tiba-tiba suruh suntik lagi jadi 800 juta ujung-ujungnya kayak gitu, dan hasilnya juga tetap loss. Nah itu makanya kalau suntik dana itu harap hati-hati, harus dilihat alasannya suntik dana apa, harus ada penjelasannya secara detail ya. Penjelasan detailnya itu maksudnya kenapa saya harus suntik dana, apakah ini mau reversal atau apa, dia harus kasih bukti ya secara analisanya seperti apa, kenapa harus suntik dana gitu. Terus harus tanya, ya udah kalau gitu stopnya di mana atau cut lossnya di mana, kalau nggak bisa dong suntik dana terus seperti itu. Bang, kalau gap di market itu apakah harus ditutup? Kemungkinan besar ditutup, tapi tergantung dari jenis gapnya. Kalau misalnya breakaway gap itu biasanya agak lebih lama ditutupnya daripada common gap atau weekend gap seperti itu. Jadi harus dilihat dari bentuk gapnya juga. Abis ikut coaching class udah bisa trade mandiri atau harus masih nyari-nyari teknik lain, Bang? Harusnya sudah bisa mandiri ya. Kebanyak yang sudah ikut teman-teman semua di batch yang sebelumnya sih biasanya sudah bisa trade sendiri. Cuman saya memfasilitasi grup yang mana bisa diskusi di situ, bisa tanya-tanya juga nanti ke teman-teman yang lain, ke saya juga kalau saya lagi lagi ada waktu ya pasti saya bales di grup itu gitu ya. Bang, satu hari berapa kali entry? Tergantung sih. Kalau satu hari itu belum tentu ada berapa entry ya. Bisa jadi 2 hari sekali kalau untuk forex gitu loh. Oke, sekarang sudah 19.25. Sekarang waktunya untuk kita bahas market ya. Kita mulai dari Euro USD ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan mulai dari major pair ya. 4-4-nya kita bahas dulu semuanya. Saya selalu mulai analisa di forex itu selalu dari major pair ya. Itu membantu banget. Kenapa? Karena dari major pair ini kita bisa tahu patokan pergerakan untuk pair lain seperti apa. Major pair pertama yang saya analisa selalu Euro US dollar ya. Ini karena merupakan kedua pair yang paling kuat nih di forex nih ya, Euro dan US dollar, selain GBP juga gitu ya. Oke, Euro US dollar. H4-nya teman-teman. Seperti ini bentuknya ya. Oke, saya turunin ke sini. H4. Nah, seperti ini. Oke. Euro US dollar sebentar. H4. Nah, ini ya. Jadi untuk Euro US dollar seperti ini saya hapus dulu biar lebih jelas semuanya. Oke. Kita lihat ya, Euro US dollar di sini dia berbentuk tree drive pattern, teman-teman ya. Teman-teman pernah dengar tree drive pattern nggak ya? Jadi tree drive pattern itu konon dia bentuknya kayak gini nih, teman-teman ya. Ini namanya tree drive pattern ya. Seperti ini. Nah, 2, terus yang ketiga nih. Yang ketiga seperti ini. Nah, biasanya kalau gini tuh mau reversal teman-teman ya, mau balik arah nih ke bawah. Nah, tapi kan kita nggak bisa berpatokan seperti itu aja. Kita harus lihat ada indikasi lain nggak atau ada pendukung lain nggak yang bisa bilang kalau misalnya dia akan reverse. Oke. Sementara pertama kita lihat dari moving average atau dari dynamic supportnya gimana. Masih bagus teman-teman ya, masih bagus. Kenapa? Karena menghadap ke atas, masih dalam bullish trendnya yang bagus, dia masih ada spasinya. So trendnya itu kita nggak boleh asumsiin dia mau habis collapse. Terus yang kedua dari mana? Dari area support resistance-nya kita lihat di sini.
Ada nggak confluence-nya gitu ya? Kita lihat di sini nih ada area resistance teman-teman, yang teman-teman lihat. Kita lihat ke kanannya, ternyata belum kena ya, masih jauh di atas ya. Jadi di atas ini belum ada resistance apa-apa. Kalau misalnya kita paksain di sini ya, kita lihat apakah ada sesuatu yang di sini. Oh, ternyata enggak ya teman-teman ya. Ini memang area SND-nya di sini ya, dia kena di sininya doang nih. Ini kalau misalnya kita jadiin SND seperti ini. Nah, ini dia memang masuk ke area SND-nya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat perhatikan seperti ini, yang warna biru ini area SND-nya, yang mana itu area supply-nya, dia kena area supply-nya terus dia turun. Terus berikutnya apa? Divergence. Kita lihat. Ini dia up, dia bikin higher high, terus di sini dia bikin lower high. Dia ada divergence berarti. Nah, itu merupakan signal pertama ya, yang membuat kita harus hati-hati ya. Tapi apakah itu langsung kita nggak bisa ngejudge dia bakal balik arah? Ya belum tentu. Kita mesti lihat dia harus ngebreak di level 1.205 dulu, baru itu bisa terkonfirmasi bahwa dia bisa balik arah. Kenapa? Karena divergence-nya bisa jadi di situ. Oke. Ya, itu untuk si Euro US dollarnya di MH4 seperti itu ya. Jadi kita gambarin dulu area-areanya yang penting, baru kita turun nih ke M30. Nah, di M30-nya kita lihat ya, apakah ini bisa menjadi satu momen nantinya. Di sini bisa kita lihat ini merupakan area demand-nya di minor trend-nya ya. Nah, berarti dengan kata lain kalau misalnya nanti harganya bisa break ini ya, bisa break area 1205 ini terus dia kembali ke atas, ini adalah area yang harus kita perhatikan ya. Di sebelah sini deh. Ini adalah area-area yang harus kita perhatikan. Jadi ini kalau misalnya di break teman-teman ke bawah ya, terus dia bisa ke daerah 12 di bawah 1.20565, terus kemudian dia close di situ, kemudian dia retrace. Nah, pada saat retrace ini kita bisa nge-sell nih teman-teman ya. Jadi kita akan nge-sellnya di area ini, di area 1.20642 sampai 1.20747. Itu area entry kita. Nah, kalau sekarang gimana? Apakah saya harusnya nge-buy atau nge-sell kalau sekarang? Kalau kondisi sekarang saya tunggu dia retrace ke atas. Kalau mau nge-sell ya, saya tunggu dia retrace ke atas baru saya bisa nge-sell lagi ya. Tapi kalau kondisi kayak gini, dia sudah di tengah-tengah seperti nanggung, ya saya nggak akan ngapa-ngapain sih sebenarnya. Kayak gitu ya, saya nggak akan bikin apa-apa. Tapi kalau misalnya memang mau dipaksa, ya saya akan nge-sell juga di sini. Kenapa? Karena dia tendensinya lebih besar untuk di-sell ke bawah. Walaupun di H4-nya dia masih bullish seperti ini gitu loh. Tapi kalau saya pribadi karena RR-nya juga bagus untuk sell, saya kalau nge-sell di sini saya cuman di sini doang nih SL saya ya. Ini SL saya di atas sini. Jadi kurang lebih SL saya di atas sini yaitu adalah sekitar 22 pips doang ya. Jadi itu nggak akan jadi masalah yang sangat besar kayak gitu. Oke, itu untuk Euro USD seperti itu. Nextnya kita bahas tentang GU teman-teman, GBP US dollar. Nah, untuk GU ini juga sama ya. Dia tendensinya masih bisa turun teman-teman. Kalau kita lihat lagi di sini, nah ini dia break ya teman-teman ya. Dia sudah break di sini. Terus ini kita bikinin juga seperti ininya. Nah, ya. Kalau GU teman-teman ya, seperti ini kalau GU. Kita lihat ya, dia trennya tadinya turun ya. Turunnya tapi landai atau trennya nggak kuat untuk turun, makanya dia reverse ke atas. Pada saat reverse ke atas dia sudah mulai membuat higher high seperti ini. Dan tapi yang perlu dilihat ya, di area sini dia di area resistance-nya di sini yang minor ya, yang mana itu juga merupakan SND-nya di area kecil ini. Dia reverse terus nih teman, di reverse lagi dan sekarang tuh di reverse juga. Nah, kemungkinan dia bisa dibawa turun sampai mana? Sampai ke sini dulu nih, ke area bawah sini ya. Ini bisa diturunin sampai sini. Kalau kita lihat ini sekitar 100 pipsan ya, kurang lebih 100 pips. So kita bisa nggak ngambil sesuatu di sini? Kita tinggal turun deh ke M30-nya, kita lihat. Nah, ternyata di M30-nya kita bisa lihat ya, di sini dia mulai bergerak turun ya. Bergerak turunnya bisa sampai sini. Di sini ada pivot pointnya, mungkin dia akan ketahan di daerah sini juga, kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau misalnya dia bisa melewati pivot di sini teman-teman, ini yang menjadi hal bagus, dia bisa terus tergerus ke bawah. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini, kita mendingan sell apa mendingan buy? Kalau saya mendingan nge-sell teman-teman ya, saya akan mendingan nge-sell. Stop loss saya bisa di atas sini cukup ya. Dan ini kita lebih pasti kita bikin kayak gini dulu.
Nah, ini bisa menjadi arahan juga teman-teman ya. Biasanya kalau yang misalnya kayak gini-gini tuh bisa mantul di area trend line-nya ini ya. Jadi ini bisa dijadi jagaan juga nih. Nah, untuk GU-nya nih udah mulai jalan teman-teman ya, tapi mesti hati-hati di area ini yang hitam ini nih, trend line-nya ini ya. Jadi di sekitar 1.388 tuh harus hati-hati. Kalau dia sudah break ke bawah, nah itu bisa menjadi sesuatu yang lumayan enak tuh untuk GU-nya. Oke, itu untuk GU-nya seperti itu ya, tetap arahnya tendensinya tetap ke bawah ya. Sekarang kita bahas Aussie teman-teman ya, Aussie US dollar. Aussie US dollar juga sama kurang lebih ya. Jadi dia ada resistance di sini ya, kemudian dia bottomnya tuh di sini di bawah. Kemudian dia kita lihat dia punya pivotnya tuh di sini ya. Harganya dia masih sideways ya. So kalau misalnya kayak gini saya mendingan tunggu sampai dia kena di sini dan dia bikin oversold misalnya, baru bisa kita bisa lakukan sesuatu gitu loh. Tapi kalau dilihat dari M30-nya, kita lihat bagaimana di daerah sini ya, dia sekarang berada di area demand-nya teman-teman seperti ini. Makanya ini kemungkinan besar dia akan ada reaksi di sini ya. Kenapa? Karena dia sudah masuk area demand di bawah. Kalau di break lagi teman-teman, itu ya akan menuju ke level berikutnya, yaitu di daerah sini ya. Ini daerah sini nih sebentar. Daerah bawah sini ya, 0,77253 di situ ya. Itu kita akan melihat, nah bener kan ya, dia ada reaksi ke atas, dia bisa ke arah sini lagi. Kalau mau nge-sell saya akan tunggu dia di harga ini. Ini hargalah area sell-nya dia ya. Tapi untuk sekarang mau di buy juga nggak worth it ya, 17 pips buat apaan gitu loh. Kecuali kalian scalper ya. Kalau kalian scalper kalian boleh makan di 17 pips ya. SL-nya cuman 10 pipsan kurang lebih kayak gitu. Itu untuk Aussie USD kayak gitu ya. Nextnya USD Jepang. USD Jepang. Nah, dari H4-nya gimana? Dari H4-nya kita lihat trennya itu seperti ini. Nah, dia sudah break ya ke atas. Dan dia pada saat break ini ya, dia sudah berhasil menembus moving average juga. Dan sekarang dia sudah mulai mau transisi dari bearish minornya ke bikin bullish prime-nya lagi teman-teman. Dan ini dari pergerakan yang ada di sini ya, dia kemungkinan besar nih dia harus ngebreak area ini teman-teman ya, 109.389. Dia harus break di situ. Ada pola V reversal juga nih seperti ini, ada yang saya sering bilang despair ya teman-teman di bagian sini. Ini juga merupakan area yang bagus. So ini kayaknya saya akan entry nih di USD Jepang Yen ya. Kemungkinan saya bisa entry di sini, tergantung dia ini menjadi area resistance-nya. Oke. V di sini, dia sudah di sini, dia sudah di break lagi. Di minornya kita bedah lagi nih teman-teman ya. Dia sudah break lagi minornya seperti ini. Dan dia harusnya bisa menuju ke atas. Seperti itu. Ya, kalau kita entry di sini, kita stop loss-nya di bawah. 30 pips. Oke, ini tampaknya sih oke teman-teman ya. Ini baru satu kali minornya, satu kali retrace, dua kali dia double top di sini ya. Lagi mau calon double top, tapi kayaknya sih double topnya gagal. Taunya dari mana gagal? Karena begitu sampai tengahnya dia malah naik ke atas ya. Dia malah naik ke atas dan kemungkinan bisa di break lagi nih di atasnya gitu. Tapi ya sesimpel ini, kalau misalnya dia break bawah ini aja kita sudah lari harusnya nih. Jadi poin saya adalah stop lossnya tuh di area sini ya, di 25. Oke, saya mungkin akan beli teman-teman ya. Saya akan nge-buy nih USD Jepang Yen. Saya akan buy USD Jepang Yen di sini ya dengan stop loss ya. Saya pikirin stop lossnya dulu itu di bawah. Oke. Di sini itu masih masuk dengan SL saya di sekitar 40 sampai 50 dolar satu kali trade. Ya, sekitar segitu ya sekali trade saya masih masuk. Dan untuk TP-nya ya, ini kita lihat dari H4-nya dulu. Saya mau lihat dia range sampai mana. Oke, di sini ada sesuatu yang bagus. Ini ada area yang harus dikejar ya. Di atas itu. Jadi saya mungkin akan set SL TP-nya di daerah sini ya.
Ini sesuai dengan tadi kita punya tren juga di sini ya. Oke, jadi di sini RR-nya 1:1,5 nih kayaknya ya. 1:1,5 atau 1:2 lah kurang lebih nih. Jadi ini oke nih teman-teman ya trade-nya. Untuk si USD Jepang Yen seperti itu. Oke. Itu USD Jepang Yen. Kita lihat nggak ada yang aneh-aneh sih di sini. Oke, aman. Ya. Yang dikhawatirkan cuman double top ininya aja ya, double top kecil di USD Jepang Yen. Takutnya dia jadi ya. Makanya saya udah kasih stop loss sebelum dia bikin double top. Itu udah jadi precautionnya saya ya. Kalau sekarang dia masih bergejolak karena dia memang berada di area SND-nya nih sekarang nih. Yang harusnya dia bisa jebol ke atas ya, saya mudah-mudahan dia jebol ke atas dan dia bisa langsung ngejemput posisi. Oke, itu untuk USD Jepang Yen. Sekarang kita bahas XAU teman-teman ya, gold. Gold gimana? Untuk gold ya, ini saya akan cenderung untuk nge-sell di sini. Ya, daerah sini saya akan cenderung untuk sell di level 1.775 sampai 1.780. Oke. Dengan stop loss-nya, waduh, stop loss-nya jauh sekali ya. Kita tinggal turun ke sini, saya cari yang kecilnya. Untuk stop loss-nya itu kurang lebih di area di sini di 50-60 pips ya, teman-teman, untuk area SL. Jadi di sini saya akan pasang aja entry sell limit. Ini order ya. Nah, saya akan pending teman-teman ya. Saya akan pending 0,1 lot aja. Tapi di sini saya pending order, saya mau pakai sell limit ya, sell limit. Sell limitnya di harga berapa? Di harga 1.777, 1777. Oke. Terus untuk SL dan untuk stop lossnya saya di 1784 mungkin ya. Untuk TP-nya saya mau di bawah di 1769 mungkin. 17667, 1768. 1768. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Ini kegedean, kejauhan maksud saya. Saya tinggal turunin sampai di daerah sini saja cukup ya. Untuk TP-nya mungkin bisa di bawah. Seperti ini ya. Ini untuk gold. Saya limit ya teman-teman. Saya limit ketika dia udah sampai sini, saya mau nge-sell di daerah sini pokoknya saya sell ya. Tepatnya di 1777-an lah, kurang lebih di situ. Itu untuk sell limit saya di daerah situ. Oke, itu untuk gold. Arahnya kalau saya pribadi saya tetap dia harusnya mau turun teman-teman ya, kayak dia harus mau turun nih. Harus naik dulu ke sini, habis itu dia bisa di reject lagi ke bawah. Penentuan dia akan turun jauh apa enggak nanti pada saat dia di reject di level ini 1775 sampai 1778 itu dia di reject ke bawah, apakah dia bisa break ke 1766. Kalau dia nggak bisa break ke situ, ya itu mungkin bisa naik lagi nantinya teman-teman. Jadi itu nanti kita lihat kelanjutannya seperti apa ya, mesti kita tunggu yang seperti itu. Oke, itu untuk XAU atau untuk gold ya. Sekarang kita coba ke Nasdaq. Kita coba ke Nasdaq ya. Oke, untuk Nasdaq di H4-nya dia sudah ada di area Quasimodo, teman-teman ya. Di sini kita bisa spekulasi nih, teman-teman ya. Kita bisa spekulasi kalau kalian mau di area sini kita langsung nge-buy. Ya, ini spekulasi teman-teman ya. Jadi jangan diikutin nih. Kalau saya spekulasi tuh jangan diikutin ya. Di sini saya akan nge-buy, teman-teman. Kenapa? Karena Nasdaq itu kan range-nya besar ya. Terus dia sekarang berada di Quasimodo-nya ya, yang mana dia area respektif. Ini di naik, di reject lagi ke atas. Di sini di reject ya. Terus kemudian dia di sini di reject lagi. Ya, saya berharap di sini juga di reject lagi ke atas, nggak ditembus. Tapi saya pasang stop loss-nya kecil, teman-teman ya. Saya pasang stop loss itu kecil sekali di bawah sini ya. Jadi sekitar 30 pips saja nih saya stop loss kurang lebih di sini. Dan TP-nya juga saya kecil ya. Saya scalpingan aja di sini. TP-nya sekitar 50 sampai 60 pips ke atas. Ya, kita tunggu aja Nasdaq. Ya, ini spekulasi teman-teman ya, jangan diikutin. Sesimpel cuman pengen ngambil dia punya pantulan doang. Ya, jadi dia masuk ke area support atau Quasimodo-nya, dia kemudian saya berharapnya dia mantul gitu loh, nggak di break lagi nih di sini. Itu Nasdaq ya.
Nextnya kita coba lihat BTC teman-teman ya, BTC US dollar. Nah untuk BTC ini ya, ini juga area bagus sekali ya. Dia ada di spare juga nih teman-teman. Kalau saya lihat VIF pattern terbalik ini area reversal nih. Dia kembalinya ke shoulder kirinya dan dia akan membentuk semacam descending head and shoulder teman-teman ya. Karena ini ke bawah gini neckline-nya, terus di shoulder-nya juga ternyata ke bawah ya. Jadi descending nih. Seperti ini ya neck-nya. Kalau misalnya dia bisa break teman-teman, head and shoulder-nya di break ke atas ya. Dan bisa close di atas ini di level 55 ribuan lah ya. Bitcoin bertahan di situ. Kemungkinan gapnya nih akan ditutup teman-teman, gapnya ya. Jadi 60.000 ini harusnya bisa ditutup nih gapnya. Jadi kita tinggal berharap aja nih XAU dapat BTC US dollar ini dapat dorongan kencang. Dia bisa bertahan di atas 55.000. Nah itu nanti target berikutnya adalah nutup gap. Ya gap yang gede banget nih, ini akan ditutup harusnya. Mungkin dia akan ketahan di 60 ribuan dulu ya. Begitu dia kena 60 ribu, dia akan konsolidasi lagi sebelum dia mungkin bisa terbang lagi dan bagian all time high. Jadi Bitcoin seperti itu. Oke. Dan perhatian kalau misalnya teman-teman mau entry di Bitcoin itu harap hati-hati lotnya ya, karena Bitcoin itu lotnya besar sekali. Dia punya bener-bener bener-bener gede, dia punya range, jadi hati-hati. Oke teman-teman, Medan hadir bang, halo dari Medan. Bang kalau Nasdaq ambil 0,01 lot, ketahanan dana minimal berapa? Oh iya, Nasdaq tuh juga cukup besar ya untuk ketahanan dananya. Saya bisa kalau 0,1 lot sih 100-200 dolar cukup ya untuk di gold, di Nasdaq ya. Euro GBP ya, coba kita cek Euro GBP. Nah ini mau up nih teman-teman ya. Ini kita lihat Euro GBP dia sudah break nih di H4-nya seperti ini. Pattern kecilnya ini sudah di break teman-teman. Ya, jadi seperti ini ya, falling wedge kecilnya ini udah di break ke atas. M30-nya kita lihat. Di M30-nya dia masih sangat-sangat ini ya. Sangat-sangat volatile ya. Jadi untuk target terdekatnya bisa ke sini sih. Tapi kalau kayak gini sih saran saya sih kalian bisa entry nih teman-teman, bisa kejar, tapi stop lossnya tuh cukup di bawah candle ini ya. Jadi sekitar 20 pips nih untuk stop lossnya. Jangan lebih dari ini ya, jangan lebih dari sini nih. Kenapa? Karena kalau misalnya ini dibalikin lagi ke bawah, ini dia power bullishnya habis teman-teman ya. Ini kan power bullishnya cuma dari 3 candle ini doang. Gitu loh. Jadi harap di situ ya untuk stop lossnya. Euro GBP tendensinya masih up nih teman-teman. Karena apa? Karena patternnya ini sudah di break ke atas. Targetnya ke 0,8713 dulu. Kalau dia bisa sampai sini, dia bisa break lagi ke atas, itu menjadi hal yang sangat-sangat bagus untuk Euro GBP ya. Seperti ini, bisa lari ke sini teman-teman. Ini 1:1-nya tuh di sini Euro GBP nih di 0,877. Itu 1:1-nya, sekitar 70 pips ke atas. Gitu ya, itu untuk Euro GBP. Apalagi nih, Aussie Kanada, GBP AUD-nya dong. GBP AUD coba ya. Teman-teman jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe teman-teman ya. GBP Aussie ya. Kita coba cek GBP Aussie. Oke. GBP Aussie. Oke. Nah, untuk GBP Aussie sekarang kita lihat ya, di trennya kan dia turun nih. Ya, tren lainnya turun seperti ini kan. Kita tinggal gambarin kayak gininya. Ya, ini channelnya dia. Kita gambarin lagi satu di sini untuk dia punya deviasi ya, teman-teman ya. Kita kasih putus-putus aja untuk deviasinya seperti ini. Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting perhatikan daerah sini ya. Daerah sini tuh banyak sekali rejection. Oke. Ini tandanya tekanan bearishnya tuh kencang teman-teman daerah sini. Makanya dia turun. Ya, tapi apakah dia pasti akan turun? Enggak, belum tentu ya.
Tunggu sampai dia ini batas bawahnya teman-teman ya. Di sini. Sorry, aduh ini susah banget ya gerakin ya. Nah di sini ya 1.789. Ini menjadi area bawahnya. Kalau misalnya saya suruh pilih ya di M30-nya, kita lihat apakah ada sesuatu. Ya. Untuk di M30-nya ini juga tendensinya mau ke bawah ya, tetap teman-teman. Tetap di sini ada area demand-nya. Ini menjadi penghalang dia. Kalau saya pribadi saya akan nge-sell sih di sini. Saya akan tetap lebih condong sell. Jadi kalau misalnya ada bro yang punya posisi di sini, posisi sell sih bagus ya. Di hold aja, ditahan untuk posisi sellnya. Bisa sampai mana turunnya? Targetnya ya terdekat itu di bawah, di daerah sini nih Pak. Ya, ini target terdekatnya. Jadi kalau misalnya mau TP ya di sini ya sekitar 37, 30 pips lagi, 36, 37 pips lah. Kalau mau benar-benar patokannya dengan apa? Dengan range ya, kalian bisa 1:1-in aja kayak gini. Di sini kalian copy paste ke bawah. Ya, terus dia langsung tercluster ke bawah kan. Nah, bisa TP-nya di bawah sini. Kalau dia mau ngejar ke bawahnya, ya itu bisa sampai sini ya, sampai ke 1.780. Itu untuk GBP AUD kira-kira gitu. Ya. Tapi ini kita lihat nih, ini ketahan apa enggak ya. Oke, apa nih nextnya nih? Euro GBP udah belum sih? Belum ya. Euro AUD, Euro GBP, GBP CHF. Saya bahas singkat aja ya Euro GBP karena baik pertanyaan lagi nanti saya mesti bikin pertanyaan. Kalau Euro GBP H4-nya dia ketahan di area demand teman-teman di sini ya, dia makanya reject. Tinggal lihat trennya masih bullish ya. Jangan takut, trennya masih bullish sekali. Apakah ini sudah bisa menjadi titik awal untuk pembalikan arah? Mungkin bisa ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-buy di sini boleh teman-teman ya Euro GBP. Karena di H4-nya pun dia masih bullish banget sebenarnya. Ya masih bullish banget. Jadi di M30-nya kita bisa nih, dia mantul di area demand, bikin swing, bisa nge-buy di sini. Tapi kalau mau lebih aman tunggu dia masuk ke atas area moving average-nya dulu ya, supaya tahanannya tuh hilang semua. Jadi Euro GBP seperti itu. Terus kemudian ya saya cepat aja teman-teman karena banyak nih yang nanya NZD USD lagi sell nih, TP di mana yang bagus? NZD USD lagi sell. NZD USD lagi sell ya. Kalau lagi sell NZD USD sebenarnya ini sekarang udah bisa TP ya. Ini sellnya di berapa nih? Sekarang bisa TP karena takutnya di trendline ini dia mantul gitu loh. Kalau dilihat dari Fibo-nya juga ya. Ini kita tinggal lihat dari sini. Ini udah di 1272-nya juga gitu loh. Ya ini bisa di TP sekarang. Kalau misalnya udah dari atas ya, udah dari sini nih. Udah dapat 40 pips, sudahlah dikantongin aja gitu. Nggak usah ditahan lagi. Kalau misalnya dia mantul nanti nge-sell lagi gitu aja. Nextnya GBP NZD USD CHF. GBP NZD ya. Untuk GBP NZD sama nih, trennya masih turun teman-teman ya. Dari udah masuk ke dynamic resistance-nya lagi. Dari M30-nya kita lihat. Untuk di M30-nya dia masih dia masih sideways gitu ya. Jadi kalau di sini saya pribadi saya pakai cara sideways saja, saya gambarin range-nya atas bawah, terus kemudian tengahnya bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisi sekarang dia sudah bikin reversal di sini, ini kan ada double top kecil nih kalau kalian perhatiin. Ya udah, ini tinggal tunggu aja double topnya tuh jadi apa enggak. Ya berarti nextnya kalian bisa tandain area SND yang paling kecilnya di sini. Kalau dia sudah bisa break di bawah sini, berarti dia bisa jalan ke bawah. Tapi ini tendensinya tetap akan ke bawah kalau saya pribadi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena didorong dari H4-nya yang masih bearish, M30-nya sideways, saya akan lebih condong untuk arahnya ke sell atau ke bawah untuk GBP NZD seperti itu. Nextnya USD Kanada, USD CHF. USD CHF dulu ya. USD CHF dia
udah berada di PRZ-nya nih di bawah mungkin ya, tuh ya di 1618, makanya dia naik ke atas. Mungkin dia akan kejar ke atas dulu teman-teman ya. Dia akan kejar ke atas dulu sampai ke area sini yang saya tandain nih. Ya, di area sini, di area 0,192 sampai ke 0,193 ya, sekitar 20 sampai 30 pips lagi ke atas. Itu untuk GBP CHF. Kalau kalian mau entry nge-sell ya di area sini aja. Ini area sell yang bagus di sini kalau masih mau nge-sell ya. Tapi kalau mau nge-buy, saya rasa udah nggak worth it karena SL berbanding TP-nya 1:1 kayak gitu ya. Itu USD CHF seperti itu. USD Kanada. Oke, saya jawabin nih semua nih ya. USD Kanada. USD Kanada masih bisa ngedrop teman-teman ya, masih bisa drop sampai berapa? Karena kita hitungnya tuh karena dia sudah break, dia punya key level atau dia punya structure di sini, kita tarik Fibo dari sini gitu ya. Penarikan Fibo itu penting ya. Sekarang di 1272-nya mungkin dia bisa kejar di 1618-nya, yaitu sekitar 80 pips lagi ke bawah. Kita lihat di M30-nya apakah ada sesuatu yang mendukung. Ya, dia masih dynamic, masih turun trennya, tren bearish-nya, belum ada tanda-tanda untuk reverse ke atas juga. Lagi ada di dynamic resistance-nya. Sekarang kita tinggal pakai breakout strategi aja di sini. Kita tinggal tandain ke bawah sini. Begitu dia breakout ke bawah, kalian bisa nge-sell. Dengan SL-nya cukup di atas moving average 90-nya, yaitu 40 pips. Target TP-nya itu di 618-nya, yaitu sekitar tadi 80 pips ya. Risk reward-nya juga bagus. Kanada Jepang Yen. Kanada Jepang Yen. Kanada Jepang Yen. Kanada Jepang Yen tendensinya masih up teman-teman. Kenapa? Karena di sini di structure levelnya sudah di break. Sebenarnya structure-nya di sini ya. Nah, ini udah di break nih ke atas. Sekarang dia sedang bermain build up, lagi bikin kecil di sini, konsolidasi ya. Ini tandanya dia masih mau ngisi tenaga nih untuk naik teman-teman ya, ngisi tenaga untuk naik. So yang bisa kalian lakukan, kalian tunggu ya, apakah dia, kalau saya sih kalau kayak gini senangnya breakout teman-teman ya. Saya pakai breakout strategi kalau kayak begini loh. Nah tinggal begini aja, tinggal lihat kalian bikinin trend yang pattern, trendline patternnya seperti ini ya. Kalau dia break ke atas ini ya kalian buy aja nih. Masih bisa ke atas karena ada Jepang Yen teman-teman ya. Targetnya gimana? Targetnya 1:1, bisa dari trend minornya ya, dari sini ke sini kalian ukur nih. Terus kalian 1:1 ke sini. Ini target nextnya di 89 sekitar 40 pips itu dapat ya. Di sini karena ada Jepang. Oke? GBP Jepang. GBP Jepang tadi udah dibahas belum sih nih? Ini kayaknya saya sering lihat pola kayak gini. Ya intinya sih GBP ini kalau pola kayak gini dia udah break ke bawah ya. Dia mau ketahan di sini nih. Ya ini masuk kedua, taruh pivotnya di tengah, mungkin dia akan sampai sini terus dia reverse ke atas, teman-teman. Kayak gitu aja sih untuk GBP Jepang. Jadi ini bisa jadi area buy yang bagus ya, karena di ini kan cukup bagus nih area demand-nya yang di bawah sini. Kalau dia kena area pivotnya lebih bagus lagi, tapi kalau misalnya kalian mau entry sekarang juga boleh karena stop loss-nya sebenarnya kecil ya, cuma 30 pips. Jadi kalau GBP Jepang kalian entry sekarang, saya lebih prefer untuk buy karena risk reward saya lebih bagus daripada sell. Gitu loh. Ya, itu untuk GBP Jepang Yen. Dari H4-nya soalnya dia juga masih sideways ya. Masih sideways, tetapi ya ini yang paling jeleknya itu di sini ya, dia bikin double top di sini ya. Dan sekarang dia reverse ke bawah. Sama kasusnya dia berhenti di tengah-tengah, nggak sampai tengah neck-nya, malahan neck-nya kan di bawah nih jauh sekali. Masih jauh banget lah neck-nya lah. Ini mungkin bisa gagal sih sebenarnya. Bisa nggak jadi double top, dia bisa malah jadi rising wedge nantinya. Jadi rising wedge gimana bang? Kayak gini loh ya. Ini imajinasinya kayak gini, nanti kayak gini loh. Rising wedge-nya bentuknya gini, tak 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 gitu ya. Seperti itu. Itu EMA-nya berapa bang? Itu EMA-nya saya pakai 21 dan 90 ya. GBP Kanada. GBP Kanada. GBP Kanada masih bearish banget, teman-teman ya. Ini strukturnya di sini. Dia sudah di break ya, sekarang lagi ke bawah. Dari M30-nya kita lihat apakah ada sign reversal. Belum ada sign untuk reversal sama sekali ya. Jadi ini masih ke bawah terus nih GBP Kanada. Sampai mana kira-kira ke bawahnya? Kita bisa ukur dengan menggunakan external retracement dari Fibo ya. 127-nya sudah lewat, 1618-nya dikejar. Ya berarti di sini targetnya dia nih. Di 1.69. Ya, sekitar 90 pips lagi ke bawah.
gitu ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya penurunan seperti yang di H4 kayak gini ya, di GBP Kanada kayak gini, jangan heran kalau misalnya dia nggak langsung turun dulu, dia retrace dulu ke atas terus baru turun lagi. Tapi ternyata tenang, di H4-nya di sini banyak unfilled ordernya teman-teman ya. Unfilled order areanya banyak, ada 3. Jadi harusnya sini masih terus ke bawah. Walaupun dia ke atas ya, kalau saya sih saya nggak akan cut loss, saya average kalau misalnya kayak gini kasusnya. Kalau yang ada posisi buy, ya nanti pada saat retrace atau koreksi ke atas lebih baik dibuang ya untuk GBP Kanada. Gitu loh, oke? Bang mau nanya, kalau trading cuma pakai strategi SNR sama candle pattern sama chart pattern bagus nggak menurut abang aja? Bagus ya, itu price action intinya kan. Buat saya price action itu nomor 1 ya. Nomor 1 price action. Mat malam bang, aku habis nyoba mikro akun loss bang. Pegang pair apa tuh kalau boleh tahu? USD Jepang bang, tadi udah ya, kita udah bahas. USD Jepang udah bahas, tinggal di back aja, tinggal di replay. GBP CHF juga tadi saya kayaknya sudah ya. XRP deh, nih ya XRP belum nih, seru nih XRP nih. XRP lagi seru ya, saya ngehold nih XRP nih. Wow, nih chartnya saya bersihin dulu ya sebentar. Oke. XRP ya, XRP ini seru sekali. Dia udah nutup gap teman-teman. Nah, hati-hati ya kalau nutup gap kayak gini, berarti dia bisa retrace nih teman-teman ya. Ini dia berada di area supply-nya dia. Ya, jadi dia bisa retrace dulu ke bawah. Tapi tenang ya, karena strukturnya di sini kuat sekali yang sudah di break. Jadi dia kemungkinan besar untuk turun di bawah level ini yang saya kotakin ini sangat kecil. Jadi kalau dia retrace ke bawah, itu kesempatan kalian yang nggak sempat masuk sebenarnya untuk entry. Gitu loh ya. Targetnya mana? Targetnya tentu di all time high-nya dulu ya teman-teman ya. Ini untuk SRP target all time high. Ini harusnya sih bisa kekejar ya. Dan XRP itu $2 itu bukan hal yang tidak mungkin teman-teman. Jadi targetnya si XRP ini $2 memang ya, sekitar 30.000 rupiah per koinnya ya. Dan untuk jangka yang panjang sekali ini bisa sampai mana ya? Bisa ini karena XRP ini produk bagus teman-teman ya. Flare networknya bagus ya, dia punya fundamental bagus, teknologinya bagus. Dia cuma kena masalah aja tuh sama SEC kemarin kan sebenarnya. Gold udah ya, udah gold udah dibahas, tinggal di playback. Salahku kurang disiplin, wah kakak. Itu susah sih. Jadi disiplin tuh harus dibina dari sejak awal sebenarnya. BTC udah kah bang? Udah. Tadi BTC saya udah bahas di awal-awal ya. Di playback aja. Pada saat kira-kira 20 di playback di 20 menit atau 30 menit yang lalu. 30 menit lah ya. 30 menit ke belakang. GBP CHF belum bang. Oke, terakhir ya teman-teman, GBP CHF. GBP CHF terakhir ini ya. Dari H4-nya ya, dia trennya itu masih bearish teman-teman ya. Di sini dia sudah break minor trendnya ya, yang saya kandang ini area yang harus di break memang, dan akhirnya sudah break. Harganya jalan terus. Kalau udah kondisi kayak begini, ini kemungkinan besar dia akan break nih teman-teman ya, akan break ke bawah dan dia akan terus jalan ke bawah ya, akan terus menuju ke bawah. Kita lihat di sini sebelahnya ada target, ada klasteran nggak? Di klasterannya di sini 1.25, yaitu masih sekitar 50 pips lagi ya, kurang lebih 50 pips ke bawah. Jadi itu target terdekatnya di situ. Dari M30-nya kita lihat entry-nya apakah bagus. Ya, ini entry-nya bisa dibilang oke ya. Untuk M30 juga trennya masih sudah bearish. Kalian bisa entry nih sebenarnya. TP SL-nya cukup di atas MA-nya. SL-nya di atas MA, terus TP-nya di area sini yang 1.25764. Itu arahnya tetap masih ke bawah. Oke, GBP CHF seperti itu. Mungkin segini dulu teman-teman ya. Bang, ETH bakal naik sampai kapan dan sampai mana? Oke deh, terakhir ya Ethereum. Buat teman-teman ya, Ethereum menurut saya sebentar lagi bakal turun ya. Ini disclaimer teman-teman ya, karena ini ada seperti ini ya. Dan bentuknya kayak gini. Kalau misalnya dari
daily-nya juga candle-nya mulai kecil-kecil dan mulai ada rejection. Sebentar lagi akan koreksi, bukan berarti turun ya teman-teman, bukan berarti turun, tapi sebentar lagi ada koreksi aja ke bawah dan itu mungkin naik lagi ya, seperti itu Ethereum ya. Karena yang sehat itu pun harus tren yang naiknya sehat itu harus ada koreksinya, kalau enggak ya nggak sehat sebenarnya kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini ya teman-teman. Thank you buat kalian yang belum punya akun trading di forex ya, kalian terus tertarik, kalian bisa daftar nih di OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kalian bisa deposit dengan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan buat kalian yang suka live trading ini, saya live trade kayak gini setiap hari Jumat pasti ada ya. Jadi buat kalian yang pengen trading bareng saya setiap hari Jumat, datang aja jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi seperti biasa, sampai ketemu minggu depan teman-teman. Thank you sekali lagi. Saya ingat ini saya bukan financial advisor, jadi apa yang saya sharing di sini jangan ditelan mentah-mentah. Sesuaikan sama yang namanya money management kalian tentunya, dan juga trading style kalian ya, supaya hasilnya nggak jeblos gitu ya. Oke teman-teman, thank you sekali lagi. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.